Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil pengamatan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi dalam penelitian secara sistematis. Jadi, teks laporan hasil observasi berupa hasil pengamatan. Ibu yakin dalam kegiatan sehari-hari kalian telah melakukan kegiatan pengamatan, entah itu di lingkungan sekitar rumahmu, hewan-hewan, tumbuhan, atau mengamati idola kalian nih. Idola kalian yang cantik, tampan, kulitnya putih, hidungnya mancung, memiliki rambut berwarna pirang atau hitam. Eits, itu bukan termasuk laporan hasil observasi, tetapi mendeskripsikan sesuatu atau termasuk dalam teks deskripsi. Lalu, apa sih perbedaan dari teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu nggak? Teks laporan hasil observasi bersifat umum, sedangkan teks deskripsi lebih bersifat khusus. Misalnya, kalian mendeskripsikan idola kalian yang rambutnya berwarna pirang, kulitnya berwarna putih, hidungnya mancung, itu termasuk teks deskripsi yang bersifat khusus. Sedangkan teks laporan hasil observasi lebih bersifat umum, misalnya dari mengamati manusia, misalnya dari suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, dan kesannya lebih umum atau cakupannya lebih umum. Perbedaan dari teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi yang pertama, teks laporan hasil observasi bertujuan melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori. Sedangkan teks deskripsi bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca atau pendengar tentang benda yang dideskripsikan. Perbedaan yang kedua, dari teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral, sedangkan teks deskripsi ditulis objektif atau subjektif. Jadi, dari kesan penulis boleh dituliskan untuk mendeskripsikan suatu benda. Perbedaan yang ketiga, teks laporan hasil observasi terdiri atas struktur, pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sedangkan dari teks deskripsi terdiri atas struktur, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Jadi, dari segi isi dan struktur jelas berbeda ya. Selanjutnya akan dibahas mengenai ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat umum, global, dan universal. Misalnya saja pada teks laporan hasil observasi kalian mengamati bunga mawar. Bunga mawar secara umum misalnya mengamati dari jenis-jenis bunga mawar, kemudian jenis warnanya ada warna merah, putih, merah muda, atau dengan proses memanfaatkannya. Ciri yang kedua dari teks laporan hasil observasi yaitu objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Memang, laporan hasil observasi bersifat umum tetapi yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Misalnya, kalian mengamati bunga mawar. Yang diamati adalah hanya bunga mawar saja dan tidak mengarah pada bunga lain, misalnya bunga melati, bunga anggrek, bunga matahari. Dalam melakukan pengamatan terhadap bunga mawar, kalian bisa mengamati terkait
ekstrak dari bunga mawar atau manfaat dari bunga mawar, atau cara mengembangbiakan bunga mawar hingga menjadi beberapa jenis-jenis dari bunga mawar. Ciri yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Otomatis, dalam teks laporan hasil observasi ditulis secara lengkap agar pembacanya dapat melihat secara detail apa yang kita teliti atau apa yang kita amati dengan jelas. Maka dalam teks laporan hasil observasi, strukturnya harus secara jelas dan lengkap, yaitu dimulai dari pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Misalnya juga dalam pengamatan bunga mawar, pendapat pribadi tidak boleh dituliskan dalam laporan hasil observasi. Misalnya saja, saya tidak suka dengan bunga mawar, lebih suka dengan bunga anggrek, bunga melati, atau bunga matahari. Ciri yang keempat, ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, dalam teks laporan hasil observasi, ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan, bukan dari hasil prasangka atau dugaan, tetapi berdasarkan dengan fakta atau realita yang terjadi di lapangan atau yang terjadi pada saat pengamatan dan observasi. Ciri yang kelima yaitu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, teks laporan hasil observasi bisa dibuktikan kebenarannya karena dengan melalui pengamatan atau observasi secara langsung, maka penulis harus membuktikan secara benar dan detail. Ciri yang keenam adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang. Maksudnya yaitu antara struktur dari pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat saling berhubungan dan saling berkaitan. Nah, untuk video kali ini hanya membahas mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi, perbedaan dari teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi, dan juga ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Untuk struktur dan kaidah kebahasaan akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.